Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi di Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya punya tamu istimewa. Namanya Lius Sungkarisma. Dulu waktu masih muda, dia termasuk tokoh pemuda Buddha ya. Di Walubi ya. Gema Budi. Gema Budi ya. Di tokoh Buddha dan sampai sekarang istiqomah dengan kebudaannya. Tapi walaupun begitu, saudara sekalian, kita waktu masih rame dengan aksi-aksi bela Islam ya, yang dikoordinir oleh GNPF, EPI, PA212. Ini beliau hampir selalu ada, baik di panggung, di orasi, atau di tenda-tenda VIP. Saya bilang ini gila, ini satu Cina ini bisa kumpul sama ulama-ulama, kadang-kadang pakai sorban juga. Ada beberapa fotonya juga. Ada yang pakai kerpal. Pakai la ilaha illallah. Jadi kadrun saya kata. Jadi kadrun. Boleh, kabar sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Ini sebetulnya kita ngobrol santai aja, nggak usah yang terlalu serem-serem gitu ya. Asal dari mana sebetulnya asal? Saya lahir tahun 59 di Cianjur. Oh, Cianjur, Sunda ya? Sejak kecil pindah ke Jakarta. Di Gang Kancil. Oh, dari kota situ? Kota. Akhirnya ya di keadilan itu Glodok. Oke. Besar di Glodok. Tahun 86 Pak Gafur, Abdul Ghafur maksudnya ya? Iya. Oke, Menpora waktu itu ya? Menpora nanya, itu di Buddha nggak ada organisasi Anak kayak muda. HMI, Oh. kayak PMII, Oke. kayak Ansor, Oke. kayak Muhammadiyah. Memang belum ada. Saya sendiri aktifnya di wihara, sembahyang, Oke. nggak bikin lain. Oke. Kenapa nggak bikin? Nah, bikinlah. Oh. Ketua Umum KNPI-nya Abdullah Putih. Oh, waktu itu ya. Terlahir saya dipilih jadi ketua umum Pertama ya? pertama. Oke. Gabunglah di organisasi KNPI. Oh. Disitulah saya kenal. Oh, pemuda Pancasila gini. Dulu masih ada 39. Oh. Pemuda Muhammadiyah. Di dalam KNPI itu ya? KNPI. Oke. Jadi memang saya agak beda. Dan di Buddhis itu memang ajarannya nggak cuma melulu kejar materi. Dan saya juga merasakan karena orang Tionghoa kan dulu dibilang economic animal, nggak mau memperhatikan lain-lain, dia dagang doang. Iya. Maka begitu saya jadi ketua umum Gema Budi, masuk di KNPI, bergaul dengan ormas-ormas lain, fokus saya ya ke sana. Jadi dagang, ya saya pikir materi nggak ada habisnya. Iya. Apalagi dalam Buddhism itu bukan materi. Bukan materi. Yang penting itu jangan berbuat jahat. Setiap hari menambah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Jadi saya pikir kalau kita cukup uang, ya nggak perlu mewah-mewah. Ini yang menyebabkan saya mau aktif. Oh iya juga ya. Kita nih nggak tahu nih teman-teman dari Indonesia ini semua beragam agama, beragam suku. Bergaullah saya. Disitulah ikut penataran P4, Tarpatnas, Bela Negara, Lemhanas. Kebetulan dulu ketua umum KNPI-nya Cahyo Kumolo. Kita pimpinan UKP diajak ikut Lemhanas. Jadi saudara sekalian, kalau sekarang kalian bunyi bahkan membuli Lius Sungkarisma sebagai intoleran, sebagai tidak nasionalis, waduh, itu kebolak-balik dunia. Mohon maaf ya dengan cerita semacam tadi. Dia punya track record yang justru lebih merah putih daripada kita kebanyakan nih. Dan saya ngeri apa? Begitu Akiditio nyumbang 2 triliun itu, ada yang muji-muji. Oh, orang Tionghoa hebat, dikaitan dengan Buddha suci. Saya justru ngilu. Ini salah.
Itu nggak boleh. Suku, karena pada dasarnya semua bangsa ini punya kecintaan kepada republik. Saya terus ingat Martak itu yang dulu. Yusuf Martak. Nah, dia punya kakek apa dia punya apa itu? Paman pernah nyumbangin itu tempat Soekarno. Itu proklamasi. Tugu Pegangsaan Timur 56. Itu lahan dia tuh. Nah, jadi sekarang lagi ribut kadrun-kadrun orang Arab Islam. Nah, itu yang saya nggak bisa terima. Oke. Ini harus kita lawan. Jadi Bung Lius ini memang kalau mau disebut unik-unik ya. Tadi saya kasih pengantar bahwa dia bisa bergaul kepada semua kalangan kelompok, dan ternyata dari zaman muda sudah dengan KNPI-nya dengan Gema Budi. Gema Budi itu gerakan Generasi Muda Buddhis Indonesia. Ya? Itu wadah muda. tunggal. Seluruh pemuda dari wihara-wihara itu bergabung di sana. Itu dasar sekali. Dan ketika musim kontestasi Pilkada DKI Ahok, jangan salah, walaupun sama Chinese dia nyebrang, ya, tidak mendukung sana ya, karena sebenarnya bukan tidak mendukung. Saya ini orang yang pertama ditanya oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin masih ingat, telepon beliau. Pak Lius, saya didukung oleh Ibu Mega untuk calon gubernur DKI. Siapa wakilnya yang cocok? Karena saya dari daerah kurang tahu ya katanya. Saya bilang, Pak, Bapak jangan cari tentara, karena kalau Bapak jadi gubernur, Bapak punya Pangdam. Bapak jangan cari polisi, karena nanti Bapak punya Kapolda. Bapak cari yang bisa ngimbangin kerja Bapak. Kerjanya bagus, jujur, namanya Ahok. Coba tanya Pak Jokowi lah. Saya nggak bohong, di Buddha nggak boleh bohong. Semua nggak boleh bohong, sebetulnya di Islam, di Kristen nggak boleh bohong juga. Cuman banyak orang-orang yang jadi itu. Bukan nggak dukung Ahok. Jadi saya mulai berubah lawan dia itu. Karena kok begitu jadi dia lupa diri. Marah-marahin rakyat kecil, ibu maling, saya tangkap. Itu kita marah. Viral itu videonya, viral. Kita marah, nggak boleh dong. Lu harus jadi gubernur itu, warga boleh salah, lu nasehatin, lu ayomi. Lu benerin gitu ya? Lu benerin, pegawai salah, jangan lu pakai YouTube disebarin. Lu panggil, lu marahin. Nah, ini saya lihat ada kesombongan. Gusur orangnya bilang, emang tanah bapak moyang lu. Itu kita marah. Itu waktu video yang viral juga, antara soal rusun ya. Itu dia bilang wanita hamil pun saya seret, saya nggak peduli. Kalimatnya begitu ada. Sampai segitunya loh. Katakanlah misalnya wanita hamil itu salah. Katakanlah ya. Tapi kan nggak perlu sampai kalimat wanita perempuan hamil pun gua seret gitu. Karena dia gubernur, dia pejabat, dia pamong, dia harus mengawasi. Disitulah saya bikin kumpulan rame-rame lawan Ahok. Bukan benci, nggak ada benci. Kita yang dorong dia. Nyebut nama, jangan cari yang lain ya. Jangan cari tentara, jangan cari polisi. Karena punya Pangdam, punya Kapolda. Saya bilang Ahok. Pak Jokowi pasti ingat lah itu. Dahsyat. Jadi kita dukung, tapi setelah dia itu, aduh. Tapi Bung Lius gini ya, sebagai seorang yang datang dari kelompok etnis Tionghoa, kan kita nggak bisa milih kita lahir dari mana. Ya. Kan itu kan takdir. Betul. Gua nggak mau jadi orang Batak, nggak mau jadi orang Jawa, nggak, itu takdir. Tapi kalau berbuat baik itu pilihan kita kan gitu. Nah, ini kan sebagai orang etnis Tionghoa yang memang dikenal tadi animal business tadi ya, orang selalu bisnis, tapi kenapa Bung Lius tuh kok mau-maunya sibuk ngurusin waktu itu bikin soju pack loh. Solidaritas juru parkir, pedagang kaki lima, pengusaha apa namanya tuh Gajah Mada yang Muruk. Anda bisa bayangin nggak dia bikin kayak topi gini hitam, saya dapat tuh soju pack tulisan itu atau pengguna tubuh topi itu gila juga, itu lawan Fauzi Bowo ya. Fauzi Bowo. Lawan Fauzi Bowo. Karena gitu. Larangan parkir 24 jam di Gajah Mada yang Muruk itu mematikan tukang parkir. Tukang parkir, sopir mikrolet kita lawan. Dan dari situ kita kenal Jokowi. Nah, maksud saya begini Bung Lius, kok
ngapain gitu ngurusin begitu, kan enak bisnis, cari duit, hidup dengan anak, istri, jalan-jalan, keluar negeri gitu. Itulah, itu 2011. Dari 86 itu saya bergaul dengan pemuda Indonesia. Makanya saya sedih KMPI sekarang ini ya kok pecah-pecah. Padahal disitulah saya belajar banyak tentang keindonesiaan. Disitulah saya mendapat pendidikan Pancasila, Tampatnas, bela negara dan Lemhanas. Kan karena saya ikut di organisasi, disitulah kelahiran itu keinginan saya membantu masyarakat yang susah, yang nggak berdaya harus kita suarakan. Jadi saya sedih kalau hari ini masih bilang saya Pancasila, saya NKRI. Aduh, itu sudah selesai. Tapi saya korupsi gitu. Itu jangan. Gitu ya. Saya sampai lupa. 2003 itu saya pernah berpikir, waktu itu saya ke Pamsas, Pak, orang yang punya duit di Indonesia 10 juta ada nggak? Lebih. Pak, kalau 10 juta satu orang nyumbang 10 juta, itu 100 triliun. Bapak bikin rekening, Super Iman, Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional, nomor rekening 17081945. Saya sumbang 100 juta. Kenapa saya 100 juta? Supaya yang lain, yang lebih kaya dari saya, tergerak. Itu tahun 2003. Udah mulai ya? Jadi kalau ada orang ngomong, Silius udah bikin apa? Saya mau tanya, lu 2003 kemana? Jangan-jangan belum lahir. Itu bayangkan ya. Dan itu Pamsas launching di Rootberry waktu itu Pak Luhas Lutito ya? ada, dan presidennya kan Ibu Mega. Sekarang saya mau tanya, kenapa itu nggak dijalanin? Dan duit yang saya store itu 100 juta, ada teman saya orang Batak. Ini bukan orang Tionghoa aja, orang Batak namanya Yusuf Siregar. Yus, saya lebih kaya dari kau. Saya 100 juta juga. Ada cek-cek di Glodok. Lius, gua juga ikut dah. Waktu itu umurnya 62, karena ini udah 18 tahun. Kemarin saya ketemu umur 80 tahun. Lius, lu sebut nama gua dong, jangan cuma cek-cek doang. Namanya Bambang Sukono, dipanggil Akwet. Jadi banyak yang mau. Jadi ternyata kita selama ini digiring ya oleh kekuatan yang tidak tampak supaya kita saling berkelahi. Orang kita katakanlah pribumi musuhin orang non pri yang disebut Tionghoa. Sebaliknya orang Tionghoa melihat kita pribumi seperti menjadi ancaman atau beban. Ya kan, kalau ancaman beban kan tak nyumbang gitu. Apa radikal ya. Kalau radikal teroris itu di Glodok nggak ada yang dagang aman, udah habis. Jadi udah nggak ada. Cerita kebinekaan itu sebetulnya sudah selesai. Tinggal sekarang masalah keadilan. Adil lah, kalau ada yang salah ditindak. Betul. Jangan tebang pilih. Jangan hukum kalau yang oposisi. Ini balik cerita bukan atas bawah nih. Asal oposisi cepat ditangkap. Nah, ini ada yang jelek-jelekin agama Islam kan? Ya si Muhammad Kece ini ya. 1 tahun 1 bulan dari 12 Juli 2020 udah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sudah ada laporannya LP, laporan polisinya sampai sekarang. Mudah-mudahan saya udah kasih tahu juga yang punya kuasa di Republik ini. Bareskrim mungkin tangkap itu. Nah, yang begini-gini harus ditangkap supaya selesai, jangan dibiarkan. Terus ya. Jangan cuma saganda doang. Jadi kalau bicara soal kebinekaan ya, membaur segala macam, saya saksi. Walaupun saya perkenalan belum terlalu lama, sekitar 2007-2008 kita mulai kenal ya, aksi-aksi segala macam, ikut turun dan sebagainya. Bahkan ketika saya aktif dengan teman-teman GNPF, EPI dan 212, Lius ini hadir bersama kita.
Dalam aksi-aksi itu dia selalu ada, dan suatu ketika aksi yang kapan saya keliling-keliling malamnya, jam 11-an saya keliling masjid-masjid sekitar Tanah Abang. Kemudian saya mendarat di masjid di daerah Kebon Kacang. Saya telepon dia malam-malam. Lius, lu di mana? Gue lagi siap-siap bla 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 gitu kan. Saya puji-puji, lu gila ya Sinting, saya bilang gitu kan, berani segala macam. Dan mungkin dia udah lupa, saya ingetin lagi ngomong, Lius, boleh nggak gue berdoa, Pak? Berdoa apa? Lu masuk Islam. Bilang gitu, udah ketawa ngakak aja. Karena menurut saya ini orang-orang dahsyat ya, yang dalam ajaran agama saya, kalau dia masuk agama saya lebih sempurna. Karena ajaran agama saya, dia punya pendapat lain tentu saja. Makanya boleh nggak gue doain lu masuk Islam? Dia ketawa. Tapi poinnya saya mau bilang saudara sekalian, Lius ini jadi sorry banget kalian yang membuli dia dengan tuduhan macam-macam. Udahlah, kalau soal merah putih saya berani jamin dia lebih merah putih dibanding kita kebanyakan, ya, bukan bermaksud puja-puji ya, tapi memang fakta seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal sebagai penutup, barangkali kesungguhannya membela Indonesia itu bukan tanpa risiko, ya. Dia ada berapa kali masuk ke dalam? Ya, saya pernah belain orang digusur di Taman Sari itu. Saya pernah ditangkap 41 hari. Masya Allah. Itu Pak Din Samsudin pernah datang, ketemu Kapolres. Kalau saya boleh keluar, tapi yang lain nggak boleh. Saya minta nggak, jangan. Saya mau ngerasain kalau orang nggak punya duit. Digusur ini rasanya gimana? 41 hari saya di jalan ya? Iya. Tapi saya ikhlas. Karena dalam berjuang itu kita nggak usah takut resiko. Garisnya udah ada. Tapi bisnis nggak bahaya, nggak diganggu-ganggu. Bisnis ya, karena saya bukan bisnis sama pemerintah. Apa sih bisnisnya? Apa sih usahanya? Ya, dagang kecil lah, warung aja saya warung makan. Di Gajah Mada dia bikin gede warung makan. Waktu Habib pulang, dia bikin baliho gede di warung dia, gambar Habib diturunin ya. Itu karena saya ada rasa protes. Kok baleho imam besar? Kenapa saya bilang imam besar? Lius, itu bukan semua Islam. Iya, tapi kan umatnya banyak. Hormatilah, orang punya guru agama, orang punya panutan. Diturun-turunin. Apalagi yang turunin tentara. Ini saya rasanya, Allah, dibilang nggak ada izin. Gua urus izinnya tuh. Warung-warung gua sendiri gitu. Gua pikir gua taruh lah di warung-warung gua. I love you, babe. Sempat gua diturunin. Tapi saya bilang, Pak, ini kan ada izin. Saya bayar pajak loh, Pak. Dahsyat ya. Ya jangan, Bapak kalau turunin nanti rame ini. Dahsyat ya. Ya, itu sebagai bentuk protes saya lah. Jangan memperlakukan orang beragama dengan cara-cara yang nggak adil, apalagi itu tokoh besar. Lius ini ikut jemput waktu Habib pulang loh ke bandara, tapi dia nggak bisa ke bandara karena nggak bisa jalan penuh. Akhirnya ada video beredar waktu mobil Habib lewat, dia di pinggir jalan dada gini. Karena apa? Itu dia jalan 8 kilo ya? Sudah jalan 8 kilo ya? Itu pagi loh. Karena kan katanya kan sepi, Habib nggak ada yang jemput. Sedikit lah pengikutnya, kata Mahfud MD ya. Iya, Pak Mahfud bilang gitu. Begitu Pak Mahfud bilang boleh jemput, udah kita bikin jalan lah. Tapi baru masuk tol, udah macet. Jalan kaki nggak sempet sampai, itu padahal saya pergi pagi. Iya. Dia udah jalan 8 km, tapi nggak bisa nyampe terminal karena padatnya manusia. Akhirnya harus buat di pinggir jalan. Videonya viral waktu itu. Kayak gini ya. Tahu Habib lihat, tahu nggak? Saya lihat Habib lihat tuh. Dan saya pengen ketemu, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu. Belum ketemu ya? Karena beliau kan sibuk. Nah, yang sedih itu kok sekarang malah kena 4 tahun cuma gara-gara saya sehat. Saya sehat. Aduh, maksud saya yang begini-gini. Sudah, jangan bully-bully orang. Karma itu berlaku pasti loh. Lu jahatin orang nanti kena. Janganlah. Nah, yang lebih penting, presiden ini sebagai orang yang dapat
kuasa dari rakyat, selaku kepala negara, selesaikan permainan ini. Oh, kalimatnya bagus. Selesaikan permainan ini. Jadi seorang Lee Sung Karisma pun menilai ini cuma permainan. Iyalah. Permainan kekuasaan yang seolah-olah kasus hukum ya. Kalau kekuasaannya. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Masa ada sih gara-gara rumah sakit 4 tahun koruptor aja banyak yang bebas. Ini karena kita sayang sama Pak Presiden. Jangan jadi catatan buruk selama Bapak mimpin. Itu. Top. Saudara sekalian, obrolan ini bakal nggak kelar-kelar karena ternyata terlalu banyak yang bisa digali, tapi kita kan dibatasi durasi juga. Cuman pesan yang kita bisa terima, yang kita bisa dengar bahwa ayolah kita apapun etnis kita, ya, apapun agama kita, apapun suku bangsa kita, yuk kita berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, Indonesia ini ya. Setuju. Apalagi sekarang kan sudah ada momentum baru lagi tuh, 17 Agustus itu betul-betul harus kita bangkit, harus tumbuh ya. 76 tahun 76 Indonesia. tahun. Janganlah kita lama-lama terpuruk, tambah sakit Betul. ya. Betul gitu Bung Lis ya? Betul. Oke, makasih banyak ya. Oke. Sip. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.